Halo you friends, balik lagi di UPP Berjumpa. Di episode kali ini kalian ditemenin aku, Ara. Dan untuk episode UPP Berjumpa kali ini kita akan ngebahas tentang KKN kebangsaan. Nah, untuk bintang tamu pada UPP Berjumpa kali ini ada Kang Oji. Yeay, halo Kang. Halo. Nah, Kang Oji itu merupakan salah satu peserta KKN kebangsaan yang merupakan perwakilan dari departemen tercinta kita, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, daripada kepo, langsung aja nih Kang ya, aku tanya-tanya gak apa-apa kan? Siap. Gak apa-apa. Nah, ngomong-ngomongin tentang KKN kebangsaan, mungkin itu terdengar aneh ya Kang, atau apa ya, sesuatu yang jarang dikenal oleh beberapa mahasiswa lainnya. Akang bisa ngejelasin gak sih apa KKN kebangsaan itu apa? Terus Akang dapat info itu dari mana gitu? Oke ya. Sebelumnya Akang juga baru tahu info KKN kebangsaan itu baru-baru. Itu tuh cuma karena Akang follow di akun LPP MUPI. Terus ada info tuh, kan menjelang KKN itu banyak banget info mengenai tempat-tempat KKN. Iya. Nah, Akang ada info mengenai KKN kebangsaan. Nah, Akang cari tahu lah, ternyata KKN kebangsaan itu sudah berjalan hampir 5-6 kali. Cuman di tahun 2019 kemarin UPI itu baru pertama kali ikut join. Nah, KKN kebangsaan itu program dari Kemenristek Dikti ya, kalau tahun kemarin itu anggotanya itu seluruh universitas negeri di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ ikut. Iya. Dan UPI baru ikut tahun kemarin ya, pertama. Oh iya, jadi teman-teman, jadi sebenarnya KKN kebangsaan itu udah ada di tahun ke-6, cuman Ya. UPI itu baru ngirimin peserta atau perwakilannya di tahun kemarin. Jadi Kang Oji itu merupakan peserta pertama dari KKN kebangsaan UPI. Nah, ngomong-ngomongin KKN kebangsaan, kalau boleh tahu Kang, kemarin pesertanya berapa dari seluruh univ di Indonesia itu? Dari seluruh univ di Indonesia itu hampir 400 ke 500 orang. Wow. Rata-rata satu univ itu, kalau yang jauh kayak yang di Jawa kemarin kan lokasinya di Ternate Tidore ya. Jadi lumayan jauh di Indonesia Timur. Nah, biasanya universitas yang dekat kayak dari Pulau Sulawesi kayak gitu, rata-rata mereka mengirimkan 10 sampai 15 pesertanya. Cuman kalau misal dari Jawa, dari Sumatera yang jauh-jauh letaknya pulaunya itu kan kosnya gede juga ya. Jadi mereka cuma mengirimkan 5 perwakilan kampusnya. Oh, 5 ya? 5, Kalau dari UPI, rata-rata. dari departemen mana aja Kang, atau dari fakultas mana aja? Ya, waktu dari tahun Akang ya, teman-teman yang satu angkatan sama Akang itu ada Akang sendiri di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Terus ada Puji Mariana, dia dari Geografi. Okay. Terus yang ketiga itu ada Monica itu dari Pendidikan Bisnis. Iya. Terus yang keempat itu ada Siti itu dari FPTK, Pendidikan Teknik Mesin. Terus yang kelimanya itu ada Oji juga namanya. Oji juga. Bermana Tarigan, orang Medan. Tapi dia perwakilan dari Kamda Cibiru. Oh, jadi Kamda juga disatuin? Kamda disatuin. Oh, jadi 5 orang itu udah sama Kamda weh nanti Iya, ya? perwakilan Kamda. Ada satu. Nah, oh jadi 5 orang, berarti Akang tuh merupakan salah satu orang yang terpilih lah ya buat ngikutin KKN kebangsaan. Kang, kalau di KKN kebangsaan itu alur pendaftarannya rumit nggak sih? Atau ada seleksi terlebih dahulu di UPI-nya? Kalau misalkan ada seleksi, Akang bisa jelasin nggak sih alurnya gimana aja biar kita lolos gitu? Siapa tahu mau nyoba kan aku tahun depan. Amin ya, semoga ya Allah. lolos. Nah, seleksinya itu kayak rata-rata seleksi biasa aja, karena rata-rata seleksi beasiswa atau mau ikut join acara kayak gitu. Ya. Seleksinya itu dari mulai kita isi form dulu, form online. Biasanya itu alamat dari form online-nya itu mereka akan kasih tuh di Instagram resminya LPP MUPI, makanya penting banget buat follow itu. Terus LPP yang MUPI, guys. LPP MUPI ya. Terus habis itu kita disuruh masukin berkas kayak misal minimal IP yang harus kita dapatkan supaya kita bisa ikut. Ada minimal IP-nya 3,5 sih. Cuman pasti anak PKN mah bisa lah ya. Amin. 3,5. Insyaallah. Nah, 3,5. Setelah itu Akang ditanya pernah ikut program apa aja, terus kalau ada sertifikatnya Oh iya. dilampirin. Terus kemudian kaderisasi itu penting. Harus lulus kaderisasi dulu. Ya, kaderisasi karena kan kita kan di sana itu
kayak kepemimpinan yang harus kita tonjolkan di sana. Iya. Jadi Leadership. kaderisasi itu penting, sertifikat kaderisasi ya. Terus PKM itu ditanya ketika Asli. ya pernah Wow. ngajuin PKM nggak, judulnya apa gitu, lampirkan. Dan setelah itu kalau dikira capable buat masuk, kita bakal dikontak langsung sama pihak LPPM-nya. Waktu itu akan dikontak sama Bukatia, terus pokoknya sama Bukatia lah ya. Bukatia bilang wawancara, datang wawancara sesuai waktunya menyesuaikan sama kita. Beliau baik banget, waktunya Baik menyesuaikan sama banget sih, kita Bu, ya. Wawancaranya itu kita itu awal itu presentasi dulu sih sebenarnya. Sebelum wawancara presentasi dulu mengenai program kerja kita, yang kan sebelumnya kita itu disuruh bikin mind mapping ya. Presentasi itu kita selama 30 hari di sana kita mau ngapain aja. Terus ya kita presentasiin lah lewat PowerPoint. Udah gitu kita ya ditanya-tanya kayak sidang skrip saja mungkin gitu ya. Dari program kerja kita itu kayak gimana, bakal 30 hari di sana itu kalian mau ngapain aja gitu intinya. Dan caranya supaya kalian bisa keterima itu, kalian harus riset dulu nih tempat KKN kebangsaannya. Kayak misal tahun lalu kan di Ternate dan Kepulauan Tidore ya. Iya. Akang baca-baca tuh Ternate dan Kepulauan Tidore itu apa aja sih dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya alamnya kan di sana itu kan wisata bahari ya, laut. Ada juga gunungnya. Tapi di situ tuh yang paling menonjol adalah cengkeh ya. Jadi akang itu kayak misal gimana nih, dari cengkeh itu dibikin proker dari cengkeh ini. Terus kan memang tema dari KKN kebangsaannya kan udah keluar waktu itu, memang untuk konservasi rempah dan bagaimana bisa meningkatkan pariwisata dari kota Ternate dan Tidore itu sendiri. Oke, jadi akang dapat tuh poinnya di rempah-rempahnya ya, di cengkehnya. Terus akang tuh mikir dari cengkeh itu sebenarnya seluruh bagian dari tanaman cengkeh itu bisa dipakai. Cengkehnya itu bernilai ekonomis tinggi, tapi akan lebih bernilai ekonomis apabila cengkeh itu sudah dalam keadaan diolah, tidak dalam bentuk mentah. Kebanyakan masyarakat sana itu dijual dalam bentuk mentah. Oh iya. Nah, akang itu mikir ternyata pas di ini akang kan ada kenalan anak biologi. Dia bilang ternyata cengkeh itu bisa dibikin minyak, bukan dari cengkehnya, malah dari tangkai si cengkeh itu sendiri. Oh iya. Terus minyaknya itu ternyata bisa untuk mengusir nyamuk. Dari wewangian itu kan nyamuk kan nggak suka tuh, kayak iklan deh. Nah, dari minyak cengkeh itu akang tuh mikir dibikin apa ya supaya menarik gitu. Akhirnya akang mikir dibikin diffuser. Kan sekarang banyak nih kayak kalian lihat lah ya, kayak influencer kayak gitu promosiin diffuser yang untuk pewangi ruangan itu. Iya. Nah, akang itu bikin prototipenya, diffusernya, terus dari barang-barang bekas itu, terus walaupun bukan bidang akang ya, tapi nyoba aja berbekal Itu anak IPA ya, berbekal anak IPA 3 tahun gitu. Iya. Terus dari si diffuser itu kan yang lain mah pakai minyak kayak misal chamomile atau lavender. Akan cobain pakai minyak cengkeh. Ternyata selain bisa untuk pewangi ruangan, itu juga bisa ngusir mual, terus bisa ngusir nyamuk. Nah, itu akhirnya Kang dari situlah proker Kang salah satunya. Berarti kalau proker gitu itu presentasinya Kang sendiri atau sekelompok? Sendiri. Waktu itu kan yang itu ya seleksi ya, masih tahap seleksi. Berarti tahap seleksi itu terakhirnya wawancara? Iya, wawancara. Udah setelah itu kalau misal kita berhasil atau kita dianggap layak, kita pasti langsung dikontak sama pihak LPPM untuk kesediaannya kayak gitu. Oh iya. Aku denger 2 isu sih Kang, 2 isu tentang KKN kebangsaan di syarat ya. Yang aku denger KKN kebangsaan itu kita tuh harus bisa berenang, bisa bahasa Inggris, itu bener gak sih? Iya benar, karena yang pertama dia ditanyain saat wawancara itu sebenarnya bukan hal-hal yang akademik banget, tapi kesiapan kita, karena itu kan kita KKN kebangsaan itu kita itu di daerah terluar 3T lah ya intinya. 3T. Nah,
di sana tuh bener-bener kalian itu hidup di Indonesia tuh kerasa banget Indonesia itu negara kepulauan karena transportasinya itu bener-bener memakai sampan, perahu, ya karena memang jarak kita mau nyebrang ke Pulau Ternate ke Tidore itu memakan waktu 20 menit. Nggak ada jembatan, kita harus naik perahu gitu. Kalau misal kita itu ditanya pasti yang pertama sama Bukati itu bisa renang atau enggak gitu. Kalau udah bisa renang, beliau tenang gitu pokoknya. Oh, jadi itu tuh bukan isu ya, tapi emang benar-benar harus gitu, harus bisa renang karena emang tempatnya juga banyak banget tempatnya. Itu ya susah gitu, gak ada gak ada jembatan, apalagi kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris memang dibutuhkan karena Akang nggak bagus-bagus banget lah ya, cuman kan dibutuhkan karena KKN kebangsaan itu waktu itu ada dari Swiss, ada dari Aussie, mereka itu datang untuk meninjau program dari Kemenristek ini. Mereka tuh kayak mau menerapin di negaranya gitu. Jadi banyak banget mahasiswa asing yang ikut join, walaupun tidak ikut KKN tapi mereka kayak ikut join beberapa hari untuk meninjau program ini gitu. Jadi kita selain kita kita program KKN, kita juga bakal ketemu banyak orang selain dari Indonesia, dari luar juga. Pokoknya relasinya nambah banyak banget. Alhamdulillah. Kalau dengar penjelasan Kang Oji sih, aku jadi semakin tertarik ya buat ikut KKN kebangsaan. Cuman agak menciut juga karena belum bisa renang. Sama Inggris aku belum jago. Tapi Kang ngomongin tentang KKN juga nih, pasti ada biaya lah ya. Mungkin orang mau nih, misalnya si A mau ikut KKN kebangsaan tapi takut uangnya gede atau cuannya gede banget. Akang bisa terbuka nggak sih sedikit tentang biaya yang akan keluarin ya? Ya, sebenarnya Kang juga kan takut gitu awalnya karena kita lihat penerbangan dari Ternate Tidore itu bukan 1-2 juta tapi 4-5 juta angkanya lah ya, hampir 6 juta untuk pulang pergi gitu. Terus Kang mikir ternyata itu semua di cover sama universitas, bahkan kita ditambahin uang jajan. Asli? Ya, uang jajan kayak misal uang proker, semuanya itu di cover sama univ gitu. Oh, jadi emang Kang tuh pure nggak ngeluarin uang? Iya. Living cost? Enggak. Naik pesawat semuanya? Semuanya, dan sampai di sana pun kita bakal dari pihak univ penyelenggaranya. Kemarin kan univ penyelenggaranya di Ternate namanya Universitas Khairun ya. Kita pasti bakal di stok untuk kayak misal uang sembako kayak gitu. Di sana sistemnya bukan kayak kita KKN kebanyakan kita kan ngumpul satu kelompok di satu rumah untuk base campnya. Kita enggak, di situ kita tuh disebar di masyarakat langsung. Kita bagaimana rasanya kita tuh bisa hidup benar-benar berdampingan sama masyarakat. Kita tuh kayak punya mama papa piara namanya. Mama piara, papa piara. Jadi kita tuh benar-benar dianggap anak sama mereka. Hidupnya tuh paling satu rumah. Kita itu kan satu kelompok isinya 10 ya. 10 itu dari rata-rata 5 sampai 6 univ. Nah, jadi 10 itu dipecah lagi per kelurahan 10, dipecah per rumah. Nanti satu rumah isinya 1 sampai 2 orang gitu. Jadi kita tuh punya papa mama piara di sana gitu, punya orang tua. Sampai sekarang masih kontekan, orang sana baik-baik banget. Akang dulu berdua apa sendiri? Berdua sama anak univ lain? Sama Universitas Palangkaraya namanya Jaldi. Jadi di sana itu kan kalau Akang kan kebagiannya ada 2 pulau ya. Waktu itu Pulau Ternate dan Tidore. Akang dapatnya di Kepulauan Tidore. Oh iya. Kalau Kepulauan Ternate itu udah kota banget lah ya, udah ada mall. Pokoknya dari kota lah. Iya, kota. Kalau Tidore itu menolak itu semua, ngerti gak sih? Asli. Tidore itu kayak 100% muslim, menolak pendatang baru yang nonis. Jadi ibaratkan kayak gitu. Iya, jadi kayak tertutup gitu. Oh iya. Sedangkan temen Akang itu nonis. Kita agak takut awalnya situ. Tapi nggak apa-apa. Banyak yang nonis dari Hindu Buddha kayak gitu kan, dari Bali kan banyak, tapi nggak apa-apa. Ternyata mereka toleransinya tinggi, cuman mereka tetap nggak mau kalau misal ada orang di luar Islam yang tetap di situ gitu. Oh, emang itu tuh bukan analogi tapi bener. Emang bener. Yang Islam itu. Iya. Ngomongin Tidore nih. Itu tapi sinyal ada. Listrik sinyal itu ada. Lancar. Sinyal Telkomsel ada. Telkomsel aja sih mungkin ya. Oh. XL kartu sedikit mahal. Iya, Telkomsel.
sinyal ada. Terus kalau kita bayangin pedalaman rumahnya kayak dari Gubuk, enggak sama sekali. Walaupun daerah timur, tapi rumah Mama Piara saya itu rumah yang paling besar, dijadiin base camp sama teman-teman itu. Bener-bener rumah kita yang di Bandung, rumah orang-orang Jawa juga kalah kayak. Asli? Jadi bentuknya tuh kayak villa, gede banget. Saya juga kaget, kirain rumahnya itu kayak Gubuk. Wah, mati ini saya tinggal di Gubuk, tinggal di hutan, terus makan sagu. Ternyata nggak sama sekali. Ternyata itu di luar ekspektasi ya. Awalnya kan takut, saya itu takut kesana itu jadi nggak ya. Karena pertama lagi waktu itu wilayah timur lagi bener-bener digoncang gempa setiap hari, setiap jam ada. Terus yang kedua itu saya takut daerahnya terlalu di hutan, ternyata nggak sama sekali. Saya takut saya tiap hari makan sagu, ternyata nggak sama sekali. Pokoknya di luar ekspektasi. Kayak asik banget lah ya. Sekarang terakhir sih Kang, tentang hambatan. Pasti perjalanan Akang selama KKN kebangsaan tuh nggak mulus-mulus aja nih ya. Sebenarnya hambatan yang paling susah tuh apa sih? Yang itu susah banget ditanganin, tapi mungkin karena berat kegigihan Akang sama teman-teman jadi bisa. Ya, jadi uniknya di KKN kebangsaan itu nggak kayak KKN biasa yang kita dituntut untuk kayak turun langsung ke masyarakat, kayak misal Citarum Pentahelix kan itu kan kita turun langsung tuh ke gotnya ya, ke kalinya. Kalau KKN kebangsaan itu kita malah dituntut untuk kayak membuat PKM aja gitu. Kita tuh buat proker mentahnya. Ketika kita udah jadi, paling nggak kita dapat prototipenya kayak Akang tadi bikin alatnya, terus kita setorin tuh ke Pemda setempat, atau nanti ada dosen yang melakukan kayak setiap seminggu sekali mereka itu datang buat ngontrol anak-anak gitu, apa sih hasil selama seminggu ini. Nah kayak gitu, jadi lebih enak sih, lebih ke otak yang dipakai daripada otot gitu kalau di KKN kebangsaan. Oh jadi emang lebih enak ya? Iya. Karena jadi kita tuh sebenarnya buat proker, tapi proker itu akan ditindaklanjuti sama ditindaklanjutnya sama Pemda gitu. Ya, jadi kita mah enak aja sih, malah menurut saya minim kendala. Cuman kendalanya mungkin kayak culture shock ada pasti banget. Kita pertama datang aja kayak kita disambut sama petuah adat supaya nggak ngelakuin ini, jangan sampai ngelakuin ini. Kayak ada gitu. Omongan-omongan mungkin ya. Pokoknya jangan pernah ngelakuin ini, jam segini nggak boleh gini ya. Namanya daerah. Ada larangannya. Ada larangannya gitu. Karena uniknya Tidore itu ya tadi karena itu wilayah Kesultanan Tidore, Keraton Tidore. Jadi dia tuh masih memegang adat istiadat nih. Kalau misal di sana itu masih memegang adat, kita itu kalau misal pernikahan atau apapun pasti rame banget adatnya, terus banyak tantangan yang harus kita jalani di situ gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu krusial, nggak ada, karena asik aja, malah enjoy aja gitu. Paling dari teman-temannya juga sih, karena kan kita dari beda provinsi, beda pulau, pasti kita. Nah, Kang itu nyamain persepsinya gimana? Nah, iya awalnya gitu. Pasti kita kan bawa nama instansi masing-masing ya, nama univ masing-masing. Punya ego masing-masing. Kita punya ego masing-masing gitu. Awal saya datang karena saya tuh kelompoknya itu dari Universitas UPI, terus dari Universitas Palangkaraya, Universitas Khairun Ternate, terus Universitas Sriwijaya, satu lagi UIN Jakarta. Iya. Pasti setiap orang itu membawa ego masing-masing dari univnya masing-masing, merasa besar dengan univnya masing-masing gitu. Ya ego itu yang harus kita singkirkan dulu. Kita disatuin di sini untuk mengabdi di masyarakat. Bagaimana caranya kita bisa membawa impact besar di masyarakat tanpa bawa embel-embel univ masing-masing gitu. Kita sini tuh kayak ya kita Indonesia datang ke sini gitu. Iya. Pokoknya mah udah atas satu nama Indonesia. Iya, gitu. Gak usah bawa ego dulu. Iya, walaupun ya tetap ada lah ya ego itu pastinya. Tapi gitu. mungkin seiring dengan berjalannya waktu karena sering bareng akan berkurang ego-ego itu dan bisa menyesuaikan. Terus ya kayak gitu, kayak culture shock kerasa banget. Kayak misal kelompok Akang ada orang Medan, Akang nggak biasa nih orang Sunda kan ngomong kan lembut ya. Iya. Kita dikasarin kayak gitu, kerasa marah kadang ada awal-awal gitu. Padahal dia tuh sebenarnya nggak marah. Nggak marah gitu ternyata. Cuman kayak teriak-teriak, jadi kita tuh takut kan? Iya, itu asiknya sih, tapi
asik banget benefitnya itu kita bisa dapat teman banyak, relasi, pengalaman, dapat keluarga baru di sana itu. Tahun depan mau tahu nggak di mana tempatnya? Tahun depan itu kalau nggak salah di Jambi. Di Jambi tahun depan itu. Jambi itu banyak ini nggak sih pulauin gitu? Apa tetap harus bisa renang ya? Harus bisa renang. Kayaknya karena harus belajar renang guys dari sekarang. Jambi itu. Saya belum pernah ke Jambi, tapi ya gambaran Kalimantan itu kan kayak sungai kayak gitu, sungainya gede-gede, pasti tetap harus bisa renang juga. Oh, Kang berarti emang pure gak ada psikotes, iya kayak tes gitu, tes wawasan kebangsaan gak ada? Gak ada. Cuman berkas sama wawancara. Iya. Gitu sama kan. Bisa berenang gitu ya. Sama bisa berenang kata Bu Katia mah. Ya udah sih Kang, sekarang terakhir kata-kata penutup dari Kang biar orang tuh tertarik ikut KKN kebangsaan, terus biar orang tuh nggak punya stigma negatif tentang KKN kebangsaan. Ya. Terakhir ya. Iya. Karena kita mahasiswa gitu, menurut Akang cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalian kalau mau tahu Indonesia itu kayak gimana, ikut KKN kebangsaan karena itu dari Sabang sampai Merauke, orang di situ ada, tumpah di situ, disatuin di situ. Kita komunikasi, kita jalin hubungan, akhirnya kerasa gitu nasionalisme kita itu. Kan PKN banget lah ya, kita mah ya. Sipik banget. Ya, sipik banget gitu. Bagaimana kita bisa nggak ada yang namanya etnosentris di situ. Kita itu sama satu Indonesia gitu. Kalian bakal ngerasain gimana rasanya bener-bener hidup Indonesia itu negara kepulauan. Kalau kita tinggal di Bandung kan cuma gunung doang ya. Coba kalian ngerasain KKN kebangsaan. Bener-bener kita tuh bakal nyebrang dari pulau ke pulau. Kemarin di Ternate Tidore itu bener-bener pulau kayak Pulau Ternate, Tidore, Morotai sampai ke ujungnya itu di Raja Ampat, deket sebenarnya cuma beberapa jam. Tapi ke Raja Ampat? Gak sempet. Ya, padahal deket ya. Padahal deket. Tapi lain kali ya Kang buat ya, next siap pasti balik lagi ke situ. Pengalaman selanjutnya di event yang lain, semoga. Siap. Oke, aku rasa udah nih ya guys buat UPW Berjumpa kali ini. Makasih banget buat Kang Oji yang udah yang udah buat kita open minded tentang KKN kebangsaan. Dan jangan lupa buat kalian yang mahasiswa semester 6 follow dulu boleh LPPM UPI-nya. Follow akun LPPM UPI ya. Boleh akun IG Kang Oji juga apa? Gak harus lah ya, tapi di IG Kang banyak kegiatan KKN di situ. Iya tuh. Udah di highlight. Apa nama IG-nya? Ozi Ahmad Fauzi. Ozi Ahmad Fauzi ya guys, dicatat dan IG aku. Gak usah deh, gak perlu IG aku mah. Aku rasa udah ya buat KKN, buat Berjumpa kali ini. See you in the next time. Dadah. Kasih.